Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulullah wa ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, walaupun hanya bertatap maya dengan luring atau daring. Assalatu wassalam, marilah kita hanturkan dan persembahkan kepada baginda alam, Nabi akhirul zaman, Rasulul Amin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan keilmuan ini atau ilmu pengetahuan ini. Teman-temanku yang sangat saya cintai, menurut istilah, masjid berarti suatu bangunan yang memiliki kiblat yang didirikan untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat berjamaah, zikir dan membaca Al-Qur'an, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang yang tiada pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Jin ayat 18. Kemudian dalam sebuah riwayat hadis dikatakan bahwa Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dengan sabdanya yang berbunyi, jika kamu melihat orang yang datang mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi. Teman-temanku yang saya sangat cintai, firman dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas dapat disimpulkan bahwasanya orang yang rajin mendatangi masjid atau memampukan masjid, maka ia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta hari kemudian. Kita patutnya bersyukur karena kita berada di bangsa yang mayoritasnya muslim, yaitu Indonesia. Coba kita lihat dan renungkan saudara-saudara muslim dan muslimah kita yang berada di Amerika Serikat dan Eropa. Mereka sangat sulit apabila ingin melaksanakan sholat berjamaah. Hal inilah yang harus kita patut syukuri karena kita berada di wilayah atau tinggal di negara kita tercinta Indonesia. Di Indonesia sangat banyak masjid tercatat hingga tahun 2011 lalu terdapat 900.000 masjid di Indonesia. Mungkin menurut saya ini adalah angka yang sangat luar biasa dan fantastis. Namun ini juga termasuk angka yang cukup sedih dan miris. Mengapa demikian? Karena dari sekian banyaknya masjid, namun hanya beberapa masjid saja yang makmur. Teman-temanku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, lalu kemanakah generasi muda seperti kita? Generasi muda lebih mementingkan hal-hal yang dapat merusaknya, seperti main biliar, karaoke, dan lain-lain sebagainya, atau perbuatan yang ingin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana keadaan di masjid kita sekarang? Mungkin di masjid kita hanya terlihat orang-orang yang tua. Itu pun hanya beberapa saja yang sholat di masjid. Sungguh ini sangat menyedihkan bagi kita karena generasi muda lebih mementingkan hal-hal yang lain dibanding mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang sangat saya cintai, lantas, bagaimanakah cara generasi muda dalam memakmurkan masjid apabila kita tidak bisa menjadi imam dalam sholat dan menjadi penceramah atau khatib ketika sholat Jumat berlangsung? Berikut adalah cara-cara yang kita bisa lakukan ketika kita ingin memakmurkan masjid. Yang pertama adalah membersihkan dan memberikannya wewangian. Hal ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dicirikan oleh Aisyah yang berbunyi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di perkampungan dan dibersihkan dan kemudian diberikan wewangian. Cara yang kedua adalah zikirullah dan sholat tilawatul Quran serta menghadiri majelis ta'lim atau majelis ilmu. Nabi SAW berkata, masjid hanya dibangun untuk zikirullah, sholat, dan membaca Al-Quran.
Yang terakhir atau yang ketiga dalam materi ini adalah membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Mungkin masih banyak lagi cara kita dalam memampukan masjid. Namun sekarang hanya tergantung kepada kita atau tergantung dalam hati kita. Apakah kita masih ingin tetap pergi ke tempat yang menyesatkan atau kita ingin memakmurkan masjid? Teman-temanku yang sangat dicintai Allah, dengan kita memakmurkan masjid, dengan berbagai ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita mendapatkan rahmat yang sangat berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus bisa menanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, agar bisa memakmurkan masjid. Karena apabila kita memakmurkan masjid, maka banyak keutamaan yang didapatkan. Teman-temanku yang saya sangat cintai, semoga ceramah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa memakmurkan masjid dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam ceramah atau materi atau pidato yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.